Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan, kita taati para habaib, para alim ulama, para kiai, khususnya orang tua kita, guru-guru kita, Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf, Habib Jindan, Al-Habib Ismet, Wal-Habib Alwi bin Alwi Al-Habsyi, dan yang terkhusus yang selalu saya doakan, yang saya cintai, sahibul majlis wa sahibul ma'had, Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Habsyi, hafidhahumullah wa ra'ahum. Yang saya hormati, saya muliakan para tokoh masyarakat, para pejabat yang hadir, yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, patut kiranya untuk kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Suatu kalimat yang sering kita dengar dari para dai, para ustadz, para mubalik, untuk mengingatkan kita bahwasanya kita senantiasa berada dalam naungan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang sudah lupa bahwasanya nikmat Allah sangatlah banyak, seakan-akan kita telah melupakan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seumpama kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak dapat menghitungnya. Itulah makanya kenapa setiap dai, setiap mubalik selalu mengingatkan kita untuk memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan harapan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya, dan semoga kita termasuk ahli syukur. Dan kalau kita tidak bersyukur, takutnya Allah taala akan menggantikannya dengan nikmah dan azab, naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu banyak di antara kita yang mempunyai persepsi semacam ini, satu bulan sehat, satu hari saja sakit sudah mengeluh. Satu bulan lancar urusannya, rizkinya lancar, bahkan bukan cuma satu bulan, bertahun-tahun sudah. Baru kena 5 bulan terakhir ini yang agak serat, masalah ekonomi, ngeluh. Banyak di antara kita yang diberikan senang terus, bahagia terus sebulan, dikasih kesusahan sehari saja sudah ngeluh. Bagaimana Allah menggambarkan kepada kita semuanya dalam kehidupan ini, sesuatu yang tidak enak itu kita rasakan itu ternyata mudah sekali melupakan suatu kenikmatan, bahkan bukan cuma satu kenikmatan, banyak kenikmatan yang kita rasakan. Sehingga pantas kalau Allah Ta'ala dalam Al-Quran, beliau tidak mengatakan yang sholat itu sedikit, banyak, yang puasa itu sedikit, banyak, yang beramal soleh yang lainnya itu banyak, tapi yang sedikit yang Allah sebutkan dan Allah tegaskan, Allah pastikan dalam Al-Quran adalah wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit daripada hamba Allah yang bersyukur. Disinilah kata Imam Ghazali, barang siapa yang banyak di antara kita yang selalu mengingat bahwasanya selalu dalam nikmat, walaupun dalam keadaan tidak baik menurut kita, itu baik menurut Allah Ta'ala, sehingga kalau dia dalam keadaan tidak baik pun masih bersyukur pada Allah Ta'ala, berarti dia termasuk hamba Allah yang syakur. Semoga kita termasuk semacam itu, amin ya rabbal alamin. Sehingga pantas kalau beliau katakan bahwasanya ucapan hamdalah yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang senantiasa memberitahukan kepada kita bahwasanya semuanya itu tergantung kepada ilmu Allah, bukan ilmu kita yang sangat sempit, adalah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Dalam keadaan apapun kita harus yang mengatakan segala puji bagi Allah, karena kita tidak tahu, mungkin nikmat yang kita rasakan sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fa'asa an tuhibbu syai'an wa akrahu lakum, Mungkin saja kamu itu senang pada sesuatu, pada itu tidak baik. Begitu pula sebaliknya, mungkin ada sesuatu yang keadaan itu kita mengatakan tidak baik, tapi ternyata itu adalah baik di sisi Allah.
Oleh karena itu, marilah kita bersyukur selalu, senantiasa, dan biasakan kita itu mengingat bagaimana para habaib kita, orang tua kita, setiap kita bertemu, sekali bertemu di tempat satu ruangan, berkali-kali kita berjumpa, mendekat kepadanya, selalu beliau katakan, kaif halak? Alhamdulillah. Baru beberapa saat ditanya lagi, kaif halak? Alhamdulillah. Untuk apa? Apakah mereka sudah pikun? Apakah mereka sudah lupa? Tidak. Tapi mengingatkan kita untuk selalu bersyukur pada Allah Ta'ala. Syukurlah, supaya kita terus mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan, dan semoga kita termasuk ahli syukur berkat maulidin Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa selalu haturkan, selalu persembahkan untuk junjungan kita, tauladan kita, yang jikalau kita tidak menghadiri maulid semacam ini, kita tidak akan mengenal kepadanya. Kita tidak akan mengenal bahwasanya satu-satunya manusia yang begitu mencintai kita melebihi daripada siapapun juga adalah Nabi kita Muhammad. Banyak di antara kita yang melihat, merasakan, mendapatkan sudah rasa cinta yang diungkapkan oleh keluarga, oleh istri kita, oleh anak kita, orang tua kita dan sebagainya, tapi ternyata ungkapan cinta Nabi kita Muhammad SAW melebihi daripada ungkapan cinta mereka semuanya. Sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW selalu mengajarkan kepada kita untuk berbicara dan bertindak, jangan cuma ngomong doang tapi tidak melakukannya. Dialah Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita untuk semacam itu, sehingga beliau katakan ketika beliau sampaikan para sahabatnya, aku ini adalah manusia yang paling mencintai kalian semuanya. Apakah Nabi SAW cuma ngomong saja? Tidak diikuti dengan buktinya? Tidak. Tapi Nabi SAW mengungkap buktinya, bahkan mengawali dengan sumpahnya, wallahi law yushaku ahadukum bi syaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi. Demi Allah, kalau seumpama kalian semua ini kakinya terkena duri, sakit bukan? Demi Allah aku rasakan sakitnya dalam hatiku. Nabi bersumpah untuk kita semuanya. Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, di sini Al-Imam Ghazali mengatakan, kalau kalian merasa sakit, kalau kalian merasa dicoba dengan cobaan yang berat, kalau kalian berada dalam keadaan yang tidak enak, jangan baperan. Bahkan kita sudah lupa bahwa Nabi SAW sudah menegaskan, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Bukan pewarisnya Nabi yang enak-enak saja, tapi yang enggak enak juga harus warisi. Sehingga apapun yang kita rasakan, kalau dibandingkan dengan apa yang dirasakan Nabi SAW, tidak ada apa-apanya. Bagaimana Nabi SAW dari semenjak kecil ditinggal oleh orang tuanya, lalu umur 6 tahun ditinggal oleh ibunya, lalu umur 8 tahun tinggal oleh kakeknya, kemudian beliau sudah mulai bekerja sebagai pengembala kambing dan sebagainya. Itu adalah sebuah gambaran bagaimana kehidupan. Kok bisa-bisanya kita ini baru saja dicoba dengan ujian dan cobaan yang sedikit saja, kemudian kita merasa bahwa kita lebih dari Nabi Muhammad. Siapa kita? Nabi kita Muhammad itu adalah afdalul makhluk, sayyidul bashar, Adam famadunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhr. Adam dan semua anak cucunya daripada Nabi dan Rasul, semuanya itu berada di bawah bendera Nabi. Tapi lihat bagaimana kehidupannya Nabi Muhammad. Kita begitu saja sudah merasa seakan-akan nggak pantas saya mendapatkan keadaan yang semacam ini. Bandingkan, dengarkan, terapkan apa yang telah disampaikan Nabi SAW, law usibtum bi musibatin, kalau kalian terkena dengan musibah apapun itu, cobaan apapun itu, terkait keluarga, terkait finansial, terkait apa saja, falyugarin bi musibati, ayo coba bandingkan dengan musibahku, pasti kita akan dapatkan nggak ada apa-apanya. Oleh karena itu, jangan cuma kita menghadiri maulid, tapi luapkan cinta kita kepada hadrat yang kita sedang maulidi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Jangan cuma kita mendengar, jangan cuma kita membaca, jangan cuma kita menghafal, jangan cuma kita berselawatan saja, tapi yang lebih penting daripada itu, bagaimana kita meningkatkan dalam hati kita kecintaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Seakan-akan banyak di antara kita yang merasa bahwasanya kehidupan ini adalah bersama-sama. Memang kita makhluk sosial bersama-sama, tapi masalahnya Allah sudah memastikan kita meninggal sendirian dan nanti akan ditanya sendirian, dan nanti ketika kita akan dimintai pertanggungjawaban juga sendirian. Silahkan sekarang kita merasa bangga dengan orang tua kita yang jenderal, yang ulama, yang orang besar dan sebagainya. Silahkan kita merasa
dengan dukungan keluarga, dengan dukungan orang baik, kita ini adalah orang baik termasuk, silahkan, tidak apa-apa itu, tapi harus pastikan bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kita kecuali semuanya dalam keadaan menjalani ujiannya masing-masing. Masalahnya ada dua pertanyaan yang kalau kita tanyakan dan kita sodorkan kepada antum semuanya akan setuju, semuanya akan jawabannya sama, tidak beda. Misalnya saya bertanya, insya Allah sekarang ini bulan Maulid, insya Allah kita dengan pembacaan Maulid di antara para habaib yang datang bersama-sama, insya Allah kita semuanya kalau berdoa sekarang ini dikabulkan ya Allah. Mau tidak kira-kira kalau saya doakan antum semuanya yang hadir, yang laki, yang perempuan semuanya tidak meninggalkan tempat ini kecuali semuanya jadi wali Allah? Mau semuanya? Nah, sekarang saya mau bertanya dengan pertanyaan kedua. Kalau saya bertanya, misalnya saya doakan tidak kita meninggalkan tempat ini kecuali semuanya Allah kabulkan dan Allah pastikan, Allah tunjuk kita adalah sebagai hamba yang paling banyak ujiannya. Mau? Nah, itulah kita. Maunya jadi wali tanpa ujian, mau jadi orang dekat pada Allah Ta'ala tanpa cobaan. Padahal Allah Ta'ala sudah memastikan, idza habballahu abdan ibtala, kalau sudah Allah cinta pada seorang, Allah akan buktikan. Buktinya bagaimana? Allah akan berikan ujian dan cobaan. Itu bukti cintanya Allah kepada kita. Tapi justru ketika kita, Allah memberikan kita ujian dan cobaan, bukan malah ingat kepada Allah, kita bersyukur kepadanya, malah kita mengadu kepada Allah. Itulah kita. Oleh karena itu ada dua filsafat penting untuk kita terapkan sebagai antisipasi dan persiapan untuk kita menghadap kepada Allah sendirian. Selalu saya katakan sendirian. Kenapa? Jangan sampai kita termasuk yang lupa kepada ayat Allah Ta'ala yang berbunyi, wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Semuanya bisa kita lakukan sekarang sebelum kita meninggal, semuanya Allah berikan, Allah sodorkan, Allah paparkan, semuanya. Tapi kalau kita tidak menggunakannya sekarang ini, maka kita akan lupa nantinya dan dilupakan. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, alaikum anfusakum, hendaknya kalian urusi diri kalian sendiri, fokus kepada diri kalian sendiri. Ingat, waktu yang paling berharga itu adalah waktu kita semuanya seumur hidup ini. Jangan kita berikan untuk orang lain, jangan kita peruntukkan untuk orang lain, apalagi kita berikan hadiahnya, pahalanya daripada waktu-waktu yang kita lewati kepada orang lain dengan kita menggibahnya dan lain sebagainya. Oleh karenanya ada sebuah nasihat Nabi yang sangat meliputi semua kebaikan yang pernah kita diberikan Allah Ta'ala kesempatannya. Apa itu? Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu. Kalau semua tidak berguna bagi kita, nggak berguna bagi dunia kita, nggak berguna bagi akhirat, tinggalkan. Karena kita berpacu dengan waktu, nggak ada waktu lagi kita. Baru kemarin salah satu dari Bapak Pengurus Jamaah Al-Bushra, Haji Jauhari, di mana beliau naik motor untuk mendapatkan dan mengkabul hajat keluarganya, lalu kemudian di tengah jalan mogok, maka dibawanya sekitar 2 kilo, dia kecapean, dia merasa sakit perut. Kebetulan di situ ada rumah sahabatnya, dia masuk ke rumah situ untuk berleha sebentar, untuk istirahat sebentar. Subhanallah, di saat itulah dia meninggal dunia. Gak ada yang tahu, terutama yang sudah umurnya mendekati 60 tahun atau lebih dari 60 tahun, karena Rasulullah sudah mengatakan a'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Jadi artinya kalau sudah dekat umur itu nggak ingat juga, itu kelebihan, itu lewat batas, itu namanya. Oleh karenanya ayo sama-sama kita ingat, ada dua filsafatnya Nabi yang kalau kita gunakan dan terapkan, ingat selalu pada keduanya, insya Allah kita selamat. Jangan urusi banyak orang, terutama sekarang. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang membuat kita selalu banyak ngurusi orang sosmed atau medsos ini. Jadi banyak di antara kita yang nggak paham dari saking kita tidak menelitinya. Mohon maaf, kalau antum pergi ke sana, di Eropa sana, maupun di tempat-tempat di negara-negara yang akademisinya itu melebihi daripada rata-rata, itu mereka itu tidak suka dengan melihat yang seperti kita lihat. Mau TikTok-kan, Facebook-kan, Instagram, itu yang biasanya mengikuti yang semacam itu yang EQ-nya rendah. Kenapa? Banyak buang waktu ngurusi orang dan sebagainya, hoax-nya lebih banyak daripada sebenarnya. Kita mau dipermainkan, sementara kalau kita dipermainkan sama orang marah-marah, kenapa kita nggak marah kepada sosmed itu? Sudah Rasulullah sudah mengatakan min husni islam tarku malaini. Oleh karenanya ayo sama-sama
Ada dua hal yang bisa kita jadikan sebagai andalan untuk kita tidak terbawa, sehingga kita tidak berdosa terkait dengan orang. Yang pertama, Nabi SAW selalu bersabda dan selalu berkata serta mengingat yang disampaikan oleh Nabi ketika beliau berdakwah ke Taif, dilempari sampai berdarah dan berdarah-darah sehingga baju warnanya itu berbaur dengan darah. Di saat itulah apa kata Nabi SAW ketika dipaksa oleh malaikat Jibril untuk mendoakan mereka kaumnya yang telah melakukannya kepada Nabi SAW. Apa kata beliau? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum. Kalau kita mendapatkan orang yang tidak baik kepada kita, pastikan dia begitu karena dia nggak tahu. Kalau kita menghadapi orang yang tidak tahu bagaimana, kita maklumi. Jangan cuma kita itu asal marah, asal memvonis, asal ini, jangan. Dia nggak tahu. Kalau namanya orang nggak tahu itu, ya dikasih tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan diri kita. Nabi kita Muhammad SAW ketika terus dipaksa-paksa oleh malaikat Jibril untuk mendoakan yang tidak baik, bahkan Allah sudah mengirimkan malaikat-malaikat penjaga gunung untuk supaya mengikuti apa yang diinginkan Nabi Muhammad. Tapi apa kata beliau ketika dipaksa dan dipaksa terus? Beliau mengangkat tangannya, lalu beliau berkata, malam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Yang penting kau tidak murka kepadaku, yang penting engkau ridha. Itulah yang harus kita katakan sekarang ini. Apapun yang terjadi pada kita nggak jadi masalah. Walaupun kita sakit nggak jadi masalah, walaupun kita hilang kesempatan nggak jadi masalah. Yang penting Allah ridha, Rasulullah ridha kepada kita. Ayo sama-sama kita laksanakan dua filsafat itu, insya Allah kita selamat daripada segala macam tipuan dunia, segala macam bisikan dan godaan hawa nafsu dan setan. Dan semoga insya Allah berkatnya maulid, berkatnya Habaib, kita termasuk yang selamat insya Allah. Yang bisa menyelamatkan kita cuma doa. Jangan lupa Nabi SAW selalu mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Itu yang pertama yang disampaikan Nabi SAW. Yang kedua, sering minta maaf. Kalau ketemu sama orang minta maaf. Kalau yang ketiga, banyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Itulah bisa menyelamatkan kita di dunia. Bukan amal kita, tidak. Amal kita yang mana? Kita nggak ada yang tahu. Bahkan kita tidak ada seorang pun di antara kita yang mau bersumpah. Satu saja daripada amal kita yang pasti terima oleh Allah Ta'ala. Oleh karena kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga dengan berkat para habaib, berkat majelis mulia ini, maulid Nabi SAW, berkat di pondok pesantren yang selalu diajarkan ajaran Nabi kita Muhammad SAW, semoga tidak ada keluar seorang pun dari tempat ini kecuali semuanya dipastikan Allah Ta'ala sebagai hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, selalu diberikan hidayah dan inayah oleh Allah Ta'ala, selalu dipandang Allah Ta'ala dengan rahmatnya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang meninggalkan tempat ini kecuali sudah dipastikan kita semuanya akan meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan sudah cukup modal berjumpa dengannya, dan semuanya meninggal dunia ala husnil khatimah, ala husnil khatimah, ala husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.